kepada qari kita Muhammad Ihsanul Hadi dan juga saudara Berlian, presenter TVRI yang sudah membacakan dan juga menerjemahkan Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 sampai dengan 12. Pemirsa, dimanapun saja Anda berada, kami sampaikan kembali bahwa tema hikmah Ramadan kita kali ini adalah tentang keutamaan menuntut ilmu, ya, bersama Al-Ustadz kita, Ustadz Rahmat Syahroni Al-Asahadi. Baik Ustadz, ini saya mau bertanya nih Ustadz ya, terkait dengan tema kita. Sebenarnya di dalam Islam kedudukan ataupun pentingnya menuntut ilmu dalam Islam itu seperti apa? Silakan Ustadz penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi faddalana wa akramana ala sairil umami bi khairin nabiyyin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah pada sore hari ini dalam keadaan puasa kita masih Allah berikan kenikmatan yang luar biasa, bisa terus bermanfaat untuk umat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan agar terus bisa menebar manfaat sekali lagi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bersalat kepada Muhammad SAW, sama-sama kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan istiqamah kita bersalawat kepada Muhammad, kelak kita berhak mendapatkan syafaat terbesar tentunya dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Pentingnya ilmu tentu satu hal yang perlu kita ketahui bersama. Tadi dibacakan oleh adenda qori kita luar biasa. Di antara ayat yang sering kita dengar, Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah janji, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan angkat orang beriman, kemudian orang-orang yang punya ilmu di antara kalian, darajatin, beberapa derajat. Artinya bahwa orang yang berilmu dalam Islam amat dimuliakan. Tentu kita lihat hari ini betapa banyak orang-orang yang berilmu, guru-guru kita, ya, bahkan yang hanya mengerti mereka ilmu tajwid, yang hanya mengerti mereka ilmu hadis atau fikih, mereka bisa sukses di bidang mereka masing-masing. Artinya Allah jamin rezeki dan hidup mereka. Nah, adapun untuk kita memang hari ini khusus pada bulan Ramadan tentu harus lebih giat lagi hadir di majelis-majelis ilmu. Kenapa? Karena memang majelis ilmu seperti ini adalah bagian daripada taman-taman surga. Nah, orang Pekanbaru itu bukan hanya sekali kajiannya. Orang Pekanbaru itu dari subuh kajian, dari habis zuhur kajian, habis nanti buka puasa disiram lagi oleh Ustadz, kemudian nanti habis taraweh, sebelum taraweh juga ada kajian. Bisa-bisa sebenarnya orang Riau ini duluan masuk surga. Kenapa? Karena sering ya. Karena seringnya majelis-majelis ilmu di Pekanbaru gitu. Jadi untuk kita pentingnya ilmu ini salah satunya, kenapa penting sekali ilmu? Karena ilmu amat menentukan amal ibadah seseorang. Syekh Ibnu Ruslan dalam kitab Matan Zubatnya mengatakan, man amila bilaisa ilmin yu'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak, tidak diterima Allah. Kenapa tidak diterima Allah? Bagaimana mungkin Allah mau menerima sementara dia tidak tahu apa yang dia kerjakan, benar atau salah. Dan ini dikutip dalam kitab Nihayatul Ijzi wa Syarab yang ditulis oleh Sayyid Alawi Al-Maliki, seorang ulama yang luar biasa. Beliau bermadhab Maliki, tapi ketika datang ke Indonesia, orang-orang yang bermadhab Syafi'i pun cinta dengan beliau.
Masya Allah. Hebatnya karisma ulama ini. Masya Allah, Masya Allah. Kalau disebut sayyid berarti punya garis keturunan dengan Rasulullah. Disebut sayyid, disebut habaib. Beliau punya kitab namanya Nihayatul Ijzi wa Syarab. Dalam kitab itu diceritakan ada orang tua yang punya 2 anak. Anak ini sudah mulai beranjak dewasa, kemudian orang tuanya tadi perintahkan, anakku, kalian sudah mulai dewasa, pergilah cari ilmu. Setelah nanti kalian dapat, pulanglah kembali ke kampung halaman. Tak berapa lama, anak tadi pun pergi, lamanya lebih kurang 10 tahun. Sang anak pergi 10 tahun, 2 anak tadi pergi, kembali ke kampung halaman, singkat cerita. Lalu anak pertama ditanya oleh ayahnya, anakku, 10 tahun engkau merantau, apa yang engkau dapat selama 10 tahun meninggalkan kampung halaman? Anak pertama jawab, ayah, 10 tahun aku merantau meninggalkan kampung halaman, aku cari guru. Kemudian yang kedua, aku belajar kitab-kitab, dan ini kitab-kitabnya ayah. Ayahnya senang, karena rasa ayahnya dia sudah selamat, karena anaknya bisa mengerti ilmu agama tadi. Lalu anak yang kedua, dipanggil oleh ayahnya, anakku, engkau selama 10 tahun meninggalkan kampung halaman, apa yang engkau dapat? Lalu anak kedua jawab, dan merasa dia yang paling diterima jawabannya, yang paling hebat. Lalu apa kata dia? Ayah, 10 tahun lalu aku meninggalkan kampung halaman, aku mencari gua. Jadi yang dicari gua, bukan guru, bukan guru, belajar kitab. Dari situ udah mulai curiga ayahnya. Wah, ini kau yang cari gua. Lalu kemudian aku bertahanus. Artinya dia berdiam diri dalam gua beberapa malam, sampai suatu ketika dia menemukan seekor kadal berwarna keemasan. Lalu dia berpikir, mungkin kadal inilah karunia Allah dan bisa kujadikan seperti ajimat. Jadi kalung itu kadal tadi dia ambil, lalu dia bunuh. Kadal keemasan tadi diambil, dia bunuh, dia keringkan, lalu jadikan kalung. Lalu ayahnya tanya, kalung tadi engkau pakai selama 10 tahun sholat? Betul ayah. Oh, dia merasa masih benar. Apa kata ayahnya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anakku, engkau sholat 10 tahun bersama najis. Artinya ganti sholatmu selama 10 tahun yang engkau tinggalkan. Karena dia membawa bangkai. Karena dia sholat dengan najis. Karena dia sholat najis. Kesimpulannya apa? Ternyata pentingnya ilmu tadi dapat mengantarkan amalan seseorang kepada kesempurnaan amal. Sehingga dengan adanya ilmu tadi, amalnya pun lurus. Karena dalam Islam ada namanya sah, ada namanya batal. Dalam usul fikih ada sah, ada batal. Nah, apa itu sah? Sah itu artinya berkumpul rukun dan syarat. Di antara syarat sholat itu harus suci. Pakaian, tempat, badan harus suci. Sementara dia tadi membawa najis. Karena syarat tadi tidak terpenuhi, maka dalam usul fikih disebut batal. Nah, jadi sholat selama 10 tahun, dia tanpa ilmu akhirnya disuruh ganti oleh ayahnya. Jadi pentingnya ilmu ini memang luar biasa. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan amal kita. Nah, jadi memang kepada kita, pemirsa dimanapun Anda berada, bulan Ramadan adalah bulan terbaik tentunya untuk mencari, menggali ilmu agama. Apalagi Pekanbaru, saya senang sekali masuk Pekanbaru ini, 2012, tanggal 12, bulan 12. Jadi saya ke Pekanbaru ini memang luar biasa. Tanggal cantik. Tanggal cantik. Sampai saya Pekanbaru, yang saya cari masjid. Dan memang masjid-masjid di Pekanbaru ini luar biasa sekali. Ada banyak kajian-kajian yang sampai hari ini. Kajian hadis, fikih. Dan kita sampai hari ini juga masih terus mengkaji. Ada kitab yang sering kita kaji, namanya kitab Fawaidul Mukhtarah. Yang ditulis oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Hari ini penulisnya masih hidup. Umurnya 93 tahun lebih kurang. Allahu Akbar. Tinggal di Madinah hari ini. Aslinya, lahirnya di Jawa. Baik, Ustaz. Nah, jadi kenapa kami masih terus belajar? Karena belajar itu tidak ada batasan. Makanya ada syair syair Melayu itu, kita diperintahkan belajar itu masih muda. Karena pada saat itu semua masih berfungsi, akal masih berfungsi, masih cerah, masih kuat dalam ingatan. Kalau sudah tua tuh udah sering lupa. Makanya kata Haji Ahmad Baqi itu, sastrawan Melayu itu, dalam syairnya,
Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas air. Payah. Masya Allah. Tak bisa diukir air tuh. Bagaimana kita mau mengukir Tak di bisa. atas air ya? Diukir sebentar hilang. Hilang lagi. Jadi pentingnya ilmu luar biasa dan ilmu mengantarkan orang kepada kesuksesan. Masya Allah. Tapi lagi-lagi semua adalah titipan. Ilmu adalah titipan Allah. Artinya ilmu yang berkah itu adalah ilmu yang membawa seseorang lebih dekat kepada Allah. Baik, Ustaz. Nah, tadi itu ada sambungannya syairnya tuh, Ustaz. Ya. Jangan sedih yatim piatu. Allah. Tiada berayah, tiada beribu, Allah. tapi sedihlah tak punya ilmu. Allah. Jalan yang mana hendak dituju. Berarti sedih orang yang nggak punya ilmunya. Baik, Ustaz. Ini luar biasa sekali. Jadi dengan menuntut ilmu itu kita bisa mengetahui ibadah kita sebenarnya benar atau enggak ibadah kita, betul atau tidak, sah atau tidak, atau batal atau tidak. Jadi kalau orang nggak punya ilmu, dia nggak tahu, cuma ikut-ikut aja. Nah, ini sebelum kita beri kesempatan kepada kedua sahabat kita ini, qori kita dan juga penerjemah kita ini, rekan kita presenter TVRI Rio Berlian, untuk bertanya nih, saya punya satu pertanyaan nih, Ustaz. Kalau begitu pentingnya menuntut ilmu di dalam Islam, begitu ya. Jadi ilmu apa yang paling disuruh atau paling diperintahkan kita untuk mempelajarinya? Ini kan ilmu banyak misalnya. Betul. Ada ilmu umum, ada ilmu ini, ilmu itu. Jadi yang paling pertama, lahir anak besar sudah bisa diajar ilmu apa yang sebenarnya yang mesti diajarkan oleh orang tuanya, oleh gurunya kepada anak ini. Seperti apa nih? Silahkan. Baik. Tentu yang pertama, ilmu itu semuanya wajib dipelajari. Tapi kalau kita pernah dengar ungkapan-ungkapan daripada guru-guru kita, awaluddin ma'rifatullah. Ya, pertama dalam agama Islam itu adalah mengenal Allah. Makanya anak ajan itu, anak lahir itu, ya, dalam kita orang Melayu, Ahlussunnah wal Jamaah itu, anak lahir kalau laki-laki adzankan telinga kanan, qomatkan telinga kiri. Ya. Artinya apa? Yang diajarkan Allah. Kenapa diajarkan Allah? Agar anak itu tahu bahwa ada yang pantas disembah itu hanya Allah. Selain Allah tak ada. Nah, ini mengajarkan bahwa ilmu yang paling pertama harus kita pelajari umat Islam itu tentunya adalah ilmu akidah. Karena akidah ini sangat berpengaruh dan pengaruh kehidupan kita. Ya, apakah dalam berpikir, dalam menentukan sikap. Makanya di pesantren-pesantren itu ada kitab-kitab yang dipelajari, kitab tauhid. Ya, kenapa Ustaz? Karena itu dengan kokohnya tauhid seseorang, dia tidak mudah untuk terpapar aliran sesat, tidak mudah untuk terpapar kajian-kajian yang menyesatkan. Kenapa? Kokohnya akidah. Andai akidahnya sudah kokoh dari kecil, maka insya Allah besar pun dia akan jadi orang yang berguna insya Allah. Makanya, dan ini kewajiban orang tua. Kewajiban orang tua menyelamatkan anak-anak mereka. Dalam kitab Fawaidul Muhtar, ada kisah orang tua yang akan mengadukan anaknya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Karena anaknya tadi durhaka. Iya. Dia bilang, ya Amirul Mukminin, anakku ini durhaka, kata dia. Panggil anakmu, kata Khalifah Umar. Anaknya pun ngomong juga, protes anaknya. Alaysa lil waladi haq. Kami rupanya tak punya hak juga atas dari ayah kami. Ternyata anak tadi juga protes. Ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya tadi. Tentu ada hak anak atas orang tua. Pertama, ayan taqiya ummah. Cari emaknya yang bagus. Ini Bang Rizal udah nikah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah. Satu ya. Ayan taqiya ummah. Cari ibunya yang bagus. Kenapa? Karena memang ibu itu madrasatul ula. Ya. Ibu yang soleha akan mengantarkan anaknya juga akan jadi orang yang soleh dan soleha. Tapi kalau ibunya tidak soleha, meskipun ayahnya seorang nabi, kan contohnya tetap durhaka. Maka wajib itu dilaksanakan oleh orang tuanya. Yang kedua, ayu'allimul kitabah, mengajarkan anaknya ilmu agama. Iya. Nah, jadi ilmu agama ini penting sekali diajarkan ke anak-anak kita. Kenapa?
karena ketika kita meninggal dunia, anak-anak yang tidak punya bekal ilmu agama, ilmu akidah, mereka akan mudah sekali untuk disesatkan. Apalagi dalam pergaulan hari ini, ya tentunya saya sarankan kepada orang tua, pemirsa dimanapun Anda berada, masukkanlah anak-anak kita ke pondok pesantren. Karena pesantrenlah hari ini yang bisa membentengi akhlak, akidah anak-anak kita. Apalagi ada HP hari ini. Orang-orang sibuk dengan HP. Bangun tidur HP, mau tidur HP, mau makan HP, di kendaraan HP, mau mati HP, udah mati HP, semua HP. Ya. Jadi kita lihat kadang orang meninggal pun dia masih sempat selfie. Masya Allah. Ayah saya sedang meninggal. Nauzubillah min zalik ya. Artinya mari kita pelajari akidah agar akidah kita lebih kokoh dan kuat. Tentunya akidah yang kokoh akan mempengaruhi keimanan seseorang. Dan orang-orang dulu mengajarkan akidah itu luar biasa dengan syair-syair. Iya. Saya ingat sekali waktu kecil diajarkan guru sifat 20. Wujud kidam baqo mukhalafatunil hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyah kudra irada ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Masya Allah. Ini merinding saya nih Ustaz ya dengarnya. Ini udah lama sekali kita tidak mendengar itu ya. Apa sifat 20 diajarkan dengan metode syair begitu. Dan itu langsung tertanam. Makanya orang-orang dulu, anak-anak tempahan dulu, kita bilang tempahan dulu ya. Karena ada tempahan dulu, iya, tempahan sekarang ya. Beda tempahan ya. Beda generasi. Kalau tempahan dulu itu ayahnya tidak orang hebat, ayahnya di ladang, tangannya kotor, ya. Tapi hebatnya ayahnya, meskipun tangan dia kotor, masuk waktu sholat, dia tinggalkan semua pekerjaannya, lalu dia sholat. Allah. Tangannya kotor, tapi doanya, dia angkat tangannya ke langit untuk mendoakan anaknya. Anaknya di kota kuliah, jadi orang hebat semua. Allahu Akbar. Contohnya Bang Rijal hari ini. Allahu Akbar. Ini berkat doa. Berkat doa juga berkat doa orang tua. Qori kita juga berkat doa orang tua. Qori kita juga. Kalau tidak seperti ini qorinya, hebat-hebat. Jadi memang pentingnya belajar akidah itu sejak dini agar itu menyelamatkan anak-anak kita dari kerusakan akhir zaman juga, kemudian pergaulan dan lain-lain sebagainya. Baik, luar biasa sekali. Artinya ilmu yang pertama sekali harus diajarkan oleh orang tua kepada anaknya itu tentang akidah ya, mengenal siapa Tuhannya. Betul, begitu ya. Artinya dengan anak itu kenal siapa Tuhannya, maka sebagaimana yang Ustadz sebutkan tadi, tidak tersesat, tidak salah memilih jalan. Betul. Dan lain sebagainya begitu ya. Ini luar biasa sekali. Baik, ya saya berikan kesempatan nih kepada rekan-rekan kita, qori kita ataupun Berlian yang ingin bertanya. Siapa duluan? Silahkan. Oh, oke. Ya, Ihsan, silahkan ya, silahkan. Dipakai mikrofonnya, Ihsan? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Sebelumnya saya ingin bertanya Ustaz, mengenai menuntut ilmu Ustaz ya. Bagaimana cara meraih kemudahan dalam menuntut ilmu tersebut Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menuntut ilmu dengan mudah? Bagaimana cara meraih kemudahan? Sebab kalau kita baca imam-imam dahulu sejarahnya luar biasa. Imam Bukhari itu berguru kepada lebih dari 1000 guru begitu ya, dengan jarak tempuh yang luar biasa jauh. Nah, sekarang kita di zaman yang paling mudah ini. Bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu dengan mudah, tapi barokahnya tidak mudah, tidak sedikit. Bagaimana Ustaz? Silakan. Karena saya mondok dulu, jadi saya dulu ngaji kitab taklim. Nah, biasanya kalau pondok Ahlussunnah wal Jamaah mereka ngaji taklim tuh. Ya, karena beberapa pondok mereka nggak ngaji taklim gitu. Ya. Di taklim itu kata Syekh Az-Zarnuji, beliau pengarang kitab Ta'limut Ta'lim, ini karya beliau yang paling fenomenal di dunia pendidikan. Beliau ini bermadhab Hanafi. Luar biasa Syekh Az-Zarnuji ini. Kitab beliau itu kalau dikaji indah untuk dipahami. Satu, ada bahasan dalam kitab Ta'lim itu tentang tentang niat. Jadi pertama sekali memang apapun yang akan kita capai, baik itu urusan dunia, kemudian pendidikan, cita-cita, apapun itu,
maka luruskan niat dulu. Kita mau jadi apa umpamanya, siapa nama kita? Ihsan. Supaya Bang Ihsan mau jadi qori internasional, maka perlu luruskan niat. Untuk apa kita jadi qori? Untuk apa kita jadi pembaca Al-Quran yang apakah yang hanya sekedar disenangi orang, ataukah hanya sekedar membaca saja, atau kita ingin mengagungkan wahyu Allah dengan suara yang Allah berikan. Karena tak semua orang diberikan Allah suara indah. Jadi tentu luruskan niat kita. Pertama, luruskan niat kita ini mau belajar tilawah ini untuk apa. Dan ingat, semuanya harus karena Allah. Karena betapa banyak orang yang salah niat, akhirnya amalnya jadi salah. Ya, kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya. Betapa banyak orang yang beramalnya amal dunia. Amal dunia itu makan, tidur, tapi niatnya baik. Wa yasiru bi amalil akhirat, tapi berubah dia jadi pahala akhirat. Nah, jadi makan itu dunia. Dia bisa berubah menjadi akhirat ketika makannya baca doa. Makan bisa jadi hanya sekedar makan, tak bisa dapat pahala, bisa jadi. Nah, sebaliknya, betapa banyak orang yang beramal akhirat, dia sholat juga, dia ngaji juga, tapi niatnya ingin dilihat orang. Dia tak dapat pahala dari apa yang dia baca, tapi dia dapat pujian dari orang. Makanya kan dalam hadis arba'in itu, hadis pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Fa in kanat hijratu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kalau niatnya karena Allah dan Rasulnya, dia akan dapat. Tapi kalau dia niatkan untuk ila imra'atin, kepada perempuan yang akan ia nikahi, dia akan dapatkan wanita itu, tapi belum tentu dapat pahala dari hadapan Allah SWT. Jadi kalau Ihsan ngaji suara bagus, pengen dapat cewek ya kan, dapatnya cewek gitu, enggak dapat pahala. Kita jeda sesaat ya, nanti kita sambung lagi. Itu baru pertama ya Ihsan ya, artinya untuk menuntut ilmu agar dimudahkan namun berkahnya luar biasa, pertama adalah meluruskan niat begitu. Kami akan sambung lagi usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam kajian Hikmah Ramadan. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kita kembali bersama dalam program Hikmah Ramadan. Tema kita tentang keutamaan menuntut ilmu. Ya, tadi qori kita, yakni Adinda Muhammad Ihsanul Hadi bertanya, bagaimana caranya agar kita menuntut ilmu itu mudah, namun barokahnya luar biasa. Begitu. Tadi Ustadz mengatakan niat dulu ya, niat, perbaharui niat dulu. Apapun yang kita tuntut maka perbaharui niat dulu, ikhlaskan, luruskan niat begitu ya. Sebelum kita sambung Ustadz pembahasan terkait dengan pertanyaan Ihsan tadi, ini bagi pemirsa yang ingin
bersama-sama atau bergabung memberikan pertanyaan pada kesempatan hari ini, silakan saja ya, nomornya tertera di layar kaca Anda. Silakan bertanya sesuai dengan tema yang kita bahas pada hari ini, yaitu tentang keutamaan menuntut ilmu. Boleh kita sambung ya Ustadz ya? Pertama tadi luruskan niat nih ya. Nah, kalau niat udah lurus, amal dunia jadi pahala. Tapi kalau niat gak lurus, sholat, ngaji itu nggak dapat pahala sama sekali. Apalagi selanjutnya Ustadz, silakan. Yang kedua, saya singkat saja. Ini yang saya rasa paling penting. Ya. Yang kedua, kata Syekh Az-Zarnuji dalam ta'lim itu, hormat kepada guru. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Sampai beliau punya, syair ini, dalam kitab ta'lim itu dia sering ada syair-syair ulama. Ya. Kata beliau di sana, ma wasala illa bihormat. Tidak akan pernah orang itu sampai kepada apa yang dia harapkan kecuali dengan hormat. Allah. Nah, sehingga ada syairnya itu yang kita viral hari ini tuh. Man ana laulakum. Allah. Masya Allah. Saya kalau baca itu bisa mewek-mewek kita nanti nih Ustaz ya. Tapi dalam syair itu mengenai kita nggak ada apa-apa kalau nggak ada guru kita, begitu saja. Kalau tak ada guru, makanya semua orang meski berguru dan harus guru yang benar juga. Nah, guru yang benar dia akan mengajarkan yang benar juga. Nah, jadi tak ada orang hebat tanpa guru. Itu omong kosong. Semua kita punya guru. Bahkan kita tak bisa baca Quran kalau tanpa ada guru. Al-Quran itu dulu tak ada baris. Dari ilmu tafsir itu tak ada barisnya. Orang pertama yang baris Al-Quran itu bernama Abul Aswad Ad-Du'ali. Dia yang mengasih baris Al-Quran. Kalau dia tak ada, kita tak mungkin bisa baca Quran. Sedang berbaris saja ini payah orang baca Quran. Apalagi tak berbaris ya. Udah berbaris, sudah dicetak dengan bagus ya. Itu masih aja salah. Warnanya udah dibuat merah, kuning, hijau. Iya. Masih payah juga. Itu nggak terbayang Ustaz gimana Quran yang nggak ada baris dulu, gimana cara bacanya itu ya? Sehingga kalau kita melihat kawan-kawan di daerah pondok-pondok yang di Jawa itu sangat memuliakan gurunya. Kalau guru lewat itu mereka menunduk. Artinya bukan mendewakan guru, tidak. Bukan menuhankan guru, tidak. Artinya bahwa guru itu orang yang mesti dihormati. Karena guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Allah. Yang uniknya memang yang saya miris ya, di negeri ini guru kadang gajinya nunggak-nunggak, gajinya tak dibayar. Sementara artis ya oknum ya, kita katakan oknum yang mereka buka aurat, mempertontonkan aurat, sinetron yang merusak moral ini dibayar mahal di negeri ini. Jadi tamparan keras untuk kita, mudah-mudahan di Riau, Pekanbaru sekitarnya ini, tanah Melayu ini orang-orang memuliakan gurunya. Amin ya rabbal alamin. Jadi pesan saya yang kedua dari kitab ta'lim itu, kalau ingin berkah dimanapun, hormati guru. Karena seseorang ma wasala illa bi hormat, wa masaqata man saqata illa bi tarkil hormat. Dan orang itu tidak akan pernah gagal ya kalau dia masih hormat dengan gurunya. Itu insya Allah tidak akan pernah gagal. Allah. Ini termasuk ilmu agama, apakah juga termasuk ilmu umum? Karena kan misalkan ada adik-adik kita yang nonton nih sore ini Ustaz ya, yang masih SMA ataupun SMP, ataupun ada adik kita yang masih kuliah yang menuntut ilmu umum lah, ilmu eksak ataupun ilmu sosial. Ini juga berlaku. Apakah hal ini berlaku? Luruskan niat, hormati guru, hormati dosen. Ini bagaimana? Iya. Ali bin Abi Thalib bilang dalam taklim itu juga. Kata beliau apa? Ana abdun man 'allamani harfan wahid. Siapa Ali itu? Ali itu orang cerdas, menantu Nabi. Kemudian keponakan juga, sekaligus beliau itu dapat gelar karramallahu wajhah. Karena dari kecil sudah Islam. Dan Nabi pernah bilang Ali itu adalah babul ilmi. Pintunya ilmu, Nabi itu kotanya ilmu. Jadi kalau ingin masuk kota harus lewat pintu dulu. Jadi kalau ada yang ingin bertanya kepada Nabi, lewat dulu Ali. Ali itu mampu memberikan 14 jawaban berbeda dari satu pertanyaan yang sama. Masya Allah. Cerdasnya Ali. Cerdas, jeniusnya deh. Jeniusnya Ali. Tapi dia tetap katakan, ana abdun man 'allamani harfan wahid. Aku ini tetap budak, aku ini tetap murid. Siapapun yang ngajarin satu huruf, dia adalah guruku. Allah. Begitu hebatnya Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau ada orang hari ini
baru tahu 2 hadis sudah merasa bangga dan hebat Allah. dan menyalahkan orang lain, tentu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui para sahabat-sahabatnya. Gitu. Dikit lagi nih Ustaz ya, sebelum Berli mau nanya gitu ya. Ada pepatah nih, sabar dong. Sabar ya Ber ya. Ini pemirsa di rumah kalau mau gabung silakan aja, nomornya sudah ada di layar kaca pemirsa ya. Dulu ada pepatah begini nih. Apakah pepatah ini didapatkan dari Al-Quran atau dari Saripati hadis? Ini Rizal nggak tahu nih Ustaz. Contohlah ilmu padi. Betul. Ya, semakin berisi itu semakin merunduk. Diterjemahkan, semakin orang berilmu dalam ilmunya, maka dia semakin tawadhu, semakin merendah, tutur katanya sopan dan lain sebagainya. Bisa jelaskan ini, Ustaz? Karena kita melihat ada orang yang baru ngaji hari ini, besok dia ceramah gitu ya, terus nyalahin gitu. Nah, gimana Ustaz? Itulah tadi akarnya belum terlalu kuat. Jadi akarnya belum terlalu kokoh. Saya juga punya syair nih, syair yang itu. Ada syair Haji Ahmad Baki. Mak saya dulu penyanyi qasidah. Masya Allah. Jadi nurun ya. Jadi saya kemana-mana sering ikut mak. Jadi kalau dia nyanyi saya nyanyi. Saya ikut. Ada syairnya begini. Bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah. Bawalah ilmu padi di ladang, tambah berisi tunduk ke bawah. Bila diri ingin terpandang, jauhi kata tinggi melambung, jauhi sifat ayam di kandang, bertelur 1 ribut sekampung. Itu syair Haji Ahmad Baki mengajarkan juga tentang supaya jadi manusia jangan sombong. Jangan sombong. Jadi kenapa ada orang yang sombong? Karena dia memang orang sombong ini ada 2. Satu, karena mungkin dia sudah merasa udah mengerti segalanya. Ya. Tapi rusaknya orang yang berilmu itu adalah ketika dia merasa lebih hebat. Iblis itu dibuang dari surga bukan karena dia bodoh. Iblis itu dulu namanya mulia, Azazil. Dan dia dulu hidup di surga. Kenapa dia dibuang dari surga? Karena dia merasa, ngomong ke Adam, ana khairum minhu, aku ini lebih baik daripada Adam. Akhirnya dia dibuang dari surga. Kalau kita ukur ketaatan iblis dulu sebelum dibuang dari surga, ya, saya pernah baca dalam satu kitab, iblis itu mampu tawaf. Kalau di langit itu ada namanya Baitul Ma'mur. Kalau di bumi Ka'bah. Baitul Ma'mur itu kiblatnya para malaikat. Iya. Dan mereka, iblis ini mampu tawaf itu selama ada 1.500 tahun. Allah. Lebih lama daripada kita. Iblis itu mampu sujud 70.000 tahun. Lamanya mereka sujud. Berarti iblis beribadah tuh ribuan tahun dulu ya. Akhirnya karena itu merasa ibadahnya banyak, ibadahnya itu kuat, dia pun merasa ana khairu minhu, aku ini lebih baik dari Adam, ngapa pula aku nak disuruh sujud sama Adam? Tak bisa. Akhirnya dia pun dibuang dari surga sampai hari ini terlaknat. Kenapa? Karena merasa sombong. Jadi kenapa sifat sombong itu ada muncul? Karena salah satunya kurang pengetahuan juga. Kurang pengetahuan pada pada dasarnya orang yang berilmu itu dia tidak merasa semakin hebat, tidak merasa semakin dia yang lebih jago, tapi dia akan selalu merunduk. Semakin tawadhu. Semakin tawadhu. Baik. Silakan. Berlian, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Iya. Semoga waktu kita cukup nih ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Memang kita dituntut untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, banyak belajar. Tapi ada beberapa pengajian nih Ustaz, kelompok-kelompok. Karena saking banyak yang dipelajari, saking banyaknya ilmu, bingung. Kemudian bersanad pula lagi Ustaz. Banyak rule-nya, ilmu itu banyak. Jadi sebenarnya ilmu itu duduknya itu di mana Ustaz? Entah di syariatkah, hakikatkah, pada tarikatkah, pada makrifatkah duduknya. Jadi di mana nih Ustaz? Gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai mengarah kepada hakikat ilmu hakim.
Ada bersanad tadi ya. Nah, jadi gimana Ustaz? Ilmu ini harus bersanad kah? Harus bersilsilah kah? Guru yang kita anggap sebagai guru, atau boleh kita ambil dari baca-baca buku aja, atau nonton-nonton YouTube aja, atau hadir di majelis ilmu begitu kan? Jadi seperti apa kita mengambil keberkahan ilmu itu? Silahkan Ustaz. Nanti dari kiamat apa yang saya sampaikan. Nanti Bang Rijal akan ditanya Allah, Rijal, antum udah belajar dari mana ilmu ini? Maka Bang Rijal akan jawab, saya belajar dari Ustaz Syahroni. Maka saya pun akan ditanya, Syahroni, antum belajar dari mana? Kenapa bisa menyampaikan itu? Maka saya akan sampaikan, saya belajar dari guru saya, Allah yarham almarhum Abu Yaki Haji Alimuddin Siregar. Kemudian dia juga akan ditanya, begitu seterusnya sampai ke Rasulullah. Artinya, pertama, ilmu itu mesti bersanad. Kenapa harus bersanad? Karena orang yang tidak punya sanad, maka setan akan jadi gurunya. Orang yang tak punya sanad, maka setan akan masuk ke sana menjadi guru. Nah, disitulah yang akan menanamkan sifat kesombongan. Nah, jadi meski bersanad, supaya apa? Supaya silsilah ilmunya jelas. Ya. Garisnya kemana? Dan kita meski berguru, saya sampaikan tadi, untuk mengambil keberkahan. Makanya di mana-mana kami, kalau mau ngaji kitab itu, kirim Fatihah dulu kepada pengarang kitab. Nah, kenapa kita kirim Al-Fatihah? Mudah-mudahan dengan kita Al-Fatihah pada pengarang kitab, Allah berkahi pula kita belajar ilmu yang mereka tulis. Nah, jadi penting ilmu itu bersanad. Ya, apakah hari ini kami harus belajar ini Ustaz, tarekat dan lain sebagainya? Saya sarankan pertama kita belajar syariat dulu. Syariat ini luas sekali. Syariat itu menyangkup apa aja nih Ustaz? Syariat itu seperti hukum ya, sholat ya. Kemudian ya puasa dan lain-lain, itu ilmu bagian daripada syariat, ilmu hukum kan. Kalau pada tingkatan tarekat sudah belajar zikir, sudah belajar ini dan lain sebagainya, itu saya rasa seiring berjalannya waktu. Jadi mengerti syariat dulu, ya, setelah paham syariat, paham sholatnya gimana, paham wudhu yang benar, paham mandi wajib yang benar. Setelah kita mengerti ini, setelah kuat, baru kita beranjak ke tatanan ilmu berikutnya. Gitu. Dan semua harus dipelajari. Ya, untuk orang yang tidak bertasawuf pun dia sulit untuk bisa menikmati sholat mereka. Karena sholat hanya sekedar lisan saja jadinya. Gitu kan? Tapi di awal tak masalah, kita sholat ya lisan dulu. Tapi kita dalam etikat dalam hati, ya Allah kami ingin belajar, mudah-mudahan atau saat bisa menikmati nikmatnya sholat. Seperti Ali bin Abi Thalib itu, kalau sholat dia digigit nyamuk, itu nyamuk itu tidak terasa. Coba apa yang dirasakan? Gitu. Beda banget sama kita. Segitu, ya. Kita baru angkat takbir, Allah Akbar, udah ingat utang gitu ya. udah ingat motor, tadi udah kunci belum ya? Gembok di mana? Rumah udah kunci belum ya? Iya, jadi ada lagi tuh yang hilang barang dalam sholat, ingat barangnya di mana. Ya. Nah, jadi memang meski bersanad dan UAS, Ustaz Abdul Somad juga dan guru-guru yang ada di Riau ini luar biasa. Mereka guru-guru yang sanad keilmuannya jelas kepada Syekh besar, tentunya di Al-Azhar Al-Syarif, ya, termasuk yang selalu Ustaz Somad sebutkan, Syekh Ali Jum'ah dan lain-lain. Ada banyak guru-guru kita, tentunya meski bersanad. Ya. Dan memang untuk lebih nikmatnya belajar ilmu bersanad ini memang dia harus di pondok. Dia lebih ini. Karena perilaku kita terjaga, adab terjaga. Karena untuk mengambil sanad ini dia tidak sembarangan. Dia ada adab, ada akhlak. Ya, jumpa guru dan lain-lain. Kemarin kita kedatangan juga Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari ke An-Nur ya. Alhamdulillah kita dapat sanad dari beliau kan. Ada kitab beliau diantaranya yang saya baca itu sudah baca kitab 40 hadis dari 40 kitab. Itu luar biasa hadis-hadis yang beliau terangkan di sana, dan itu sanadnya ke beliau kan begitu. Nah, beliau dari guru-gurunya. Dan untuk mengambil sanad itu sekali lagi memang ada adabnya. Saya mengambil sanad Fatihah kemarin dengan Syekh Ahmad As-Safadi yang beliau imam di Masjid Gajah Palestina. Alhamdulillah dulu saya pernah ikut tilawah dan hanya dapat harapan satu kabupaten. Dulu di Asahan. Makanya saya Al-Asahan itu orang Asahan. Namanya ya. Rahmat Syahroni Al-Asahan. Saya itu orang Asahan. Jadi di sana mengambil, jadi cari guru banyak. Saya pelajari bagaimana Al-Fatihah saya,
Karena itu bagian daripada rukun sholat. Betul. Ada kaitannya juga dengan ilmu tadi. Kalau Al-Fatihahnya benar, insya Allah rukunnya sempurna. Kalau rukun sempurna maka sah. Makanya Ustaz Abdul Samad dan Buya Yahya menyampaikan itu yang terkait sholat tarawih yang viral itu, itu batal, itu haram. Yang viral itu ya, yang viral yang ngebut yang ngebut banget ya. Baik. Artinya penting bersanad. Betul. Itu ya. Mungkin qori kita belajar ada bersanad juga ya, ada gurunya dari gurunya sampailah bagaimana dia membaca sanad ini, masya Allah, terjaga sanad keilmuannya. Nah, satu lagi nih Bu ya, ini kita udah Abu ya, Ustaz. Masya Allah. Lihat 2 kali. Nah, itu lagi ya, ini kita udah di penghujung, tapi mungkin Ustaz bisa jawab dengan singkat begitu ya. Bagi yang mondok gampang ambil sanad, karena kiai mereka kan bersanad ke kiai sebelumnya ke kiai. Betul. Tapi bagi yang nggak mondok, ini bagaimana? Mungkin bisa dijawab dengan singkat, silakan. Siap. Ya. Satu, di Pekanbaru ini ada banyak sekali kajian-kajian ya, dan guru-guru yang alumni kita katakanlah Mesir, ya, Al-Azhar atau dari Madinah, silakan, ada masalah. Ya, yang jelas ada guru-guru yang memang mereka ahli dalam kitab-kitab mereka masing-masing. Hadirlah di majelis mereka dan langsung berguru sama mereka, ya. Contohnya minta. Karena memang biasanya kami dikasih ijazah sanad itu setelah tamat dulu ngaji. Nah, jadi nggak bisa langsung dikasih dulu baru nggak ngaji, nggak bisa. Sekali-sekali kita nggak boleh ya. Nggak bisa. Harus Jadi rutin, memang ya. harus rutin kita ngaji, ya, baru akhirnya nanti baru dapat sanad. Tamat satu kitab baru dikasih. Ya, kami sanad. ada namanya 6 tahun mondok baru dapat musalsal bil musafahah. Artinya musalsal itu sanad, salsal itu rantai, rantai. Ya, dengan sanad jabat tangan. Jadi sanad itu cara, ada sanadnya dengan jabat tangan, ada yang yang dicubit, itu macam-macam. Ya. Baiklah, Siap. Ustadz, ini kita sudah berada di penghujung waktu. Ini nikmat sekali pengajian kita ini. Ini memecut lagi kita ya, membangunkan lagi kita yang mungkin sudah tertidur ayam gitu ya. Untuk ayo dong berilmu. Kalau udah berilmu, buru sanad ilmunya agar memang betul-betul bersanad sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulan, Ustadz, sedikit saja silakan. Apa yang saripati kita hari ini? Baik, sekali lagi, ilmu mengeluarkan seseorang daripada kegelapan. Berilmu seseorang, dengan berilmu dia pun akan dapat cahaya. Kemudian dengan cahaya tadi dia bisa memilih jalan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu saja. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Al-Ustadz kita, Ustadz Rahmat Syahroni Al-As-Sahani, dan juga kepada Muhammad Ihsanul Hadi, terima kasih. Berlian juga terima kasih, dan pemirsa dimanapun saja berada yang menyaksikan program Hikmah Ramadan kita pada sore hari ini, terima kasih. Inilah akhir kebersamaan kita dalam program Hikmah Ramadan pada hari ke-6 di bulan Ramadan ini. Kami ucapkan selamat menanti masuknya waktu berbuka puasa. Semoga Allah menerima rangkaian ibadah puasa kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat pertama ku mengenalmu, ku rasa sesuatu yang berbeda. Ku ingin mendekatimu, tapi ku